Hai adik-adik, kita kali ini akan belajar IPAS lagi bab 7 kelas 4 Kurikulum Merdeka tentang bagaimana mendapat keperluan kita. Apakah kalian sudah siap? Kalau gitu kita langsung aja yuk ke materinya. Yang pertama tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup perlu berbagai kebutuhan untuk menunjang hidupnya, misalnya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini kita akan belajar kebutuhan berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingannya. Itu ada 3 anak-anak. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa yaitu? Kita langsung bahas aja yuk. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini disebut juga kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya ada sandang seperti pakaian. Kemudian ada pangan atau makanan. Nah, ini bisa makanan maupun minuman. Kemudian yang ketiga ada papan atau tempat tinggal. Ini adalah sangat penting bagi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang utama dibanding kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi, kalau kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder ini baru muncul. Nah, kebutuhan sekunder ini fungsinya hanya sebagai penunjang hidup atau pelengkap saja. Setiap individu atau setiap orang itu kan memiliki kebutuhan yang beragam. Ini tergantung pada keinginan dan kemampuan setiap orang untuk memenuhinya. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya adalah barang elektronik seperti kipas, AC, TV, HP, dan lain-lain. Kemudian alat transportasi seperti sepeda, mobil, dan lain-lain, atau yang bersifat hiburan. Ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini disebut kebutuhan yang mewah. Ini biasanya muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Kebutuhan tersier ini berkaitan dengan prestis atau kemampuan seseorang atau gengsi martabat seorang gitu. Biasanya muncul itu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti perhiasan, mobil mewah, sepatu mewah, jalan-jalan ke luar negeri, atau hal-hal yang mewah. Seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada kondisi alam, agama, kemudian adat istiadat, pekerjaan, dan tingkat peradaban. Yang pertama kondisi alam. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi kebutuhan manusia. Manusia itu akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi alam tempat tinggalnya. Misalnya, orang di pesisir itu memerlukan pakaian tipis, dan orang yang ada di dataran tinggi seperti pegunungan itu memerlukan baju yang tebal. Nah, berdasarkan kondisi alam ini, jadi kebutuhan setiap orang di daerah itu berbeda-beda. Yang kedua adalah agama atau kepercayaan. Nah, agama atau kepercayaan yang dianut setiap orang itu mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kalau umat Islam itu butuh sarung, mukena, sajadah, Al-Quran, tasbih, dan peci. Kemudian, untuk umat Konghucu itu butuh kertas sembahyang, lilin, dupa, dan lain-lain. Jadi, setiap agama itu memiliki tingkat kebutuhan yang beragam. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Dan ini juga berbeda-beda. Nah,
Karena adat istiadat setiap daerah itu berbeda, ini memunculkan kebutuhan setiap masyarakat dan individu juga berbeda. Misalnya, upacara pernikahan adat Jawa berbeda dengan upacara pernikahan adat Sunda. Kemudian di Jawa itu ada tradisi-tradisi lain seperti tedak siti, kemudian 7 bulanan, kemudian apalagi kalau di Semarang itu ada dukderan, kemudian warak ngendok, nyadran, dan masih banyak lagi. Jadi ini yang membuat kebutuhan setiap masyarakat itu juga berbeda tergantung di mana dia tinggal dan adat istiadatnya. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan seseorang ini juga mempengaruhi kebutuhannya. Nah, kan setiap orang itu punya pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang sebagai dokter, arsitek, guru, nelayan, dan masih banyak lagi. Misalnya di sini seorang dokter itu perlu stetoskop, kemudian perlu perlengkapan medis lainnya. Kemudian untuk nelayan itu perlu jala, guru perlu buku, dan masih banyak lagi pekerjaan. Yang terakhir adalah tingkat peradaban. Nah, di sini semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin berkembang juga kualitas kebutuhan hidupnya. Nah, ini terjadi karena adanya modernisasi atau masa kini. Misalnya, manusia pada zaman dulu, zaman purba atau zaman prasejarah itu masih punya kebutuhan yang sangat sedikit, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Kita udah punya HP, komputer, kemudian sepeda motor, dan masih banyak lagi. Kalau kebutuhan zaman dulu seperti zaman sejarah itu, manusia hanya butuh mungkin hanya batu-batuan saja untuk memasak. Seperti itu. Nah, ini yang terpenting, anak-anak harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya ada di tingkat kepentingannya atau prioritasnya. Prioritas itu adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan yang lain. Nah, kebutuhan itu termasuk prioritas yang tinggi dan keinginan itu masuk ke prioritas yang rendah. Jadi kita harus utamakan kebutuhan dulu daripada keinginan, karena kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan, ya. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan video kakak selanjutnya ya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.